Halo teman-teman sekalian, mungkin kita di Ramadan ini saya pembelajarannya mungkin akan saya deliver melalui video pembelajaran ya. Jadi saya akan membuat beberapa video pembelajaran, paling mungkin ada 2 sesi lah ya terkait dengan pembelajaran kita. Mata kuliah kita kan sekarang kan judulnya kan analisis spasial untuk transportasi. Jadi untuk mata kuliah ini, nanti mohon teman-teman S2 ya, karena kalian sudah tatarannya ke S2, mohon nanti bisa secara mandiri untuk mencari beberapa literatur terkait apa itu analisis spasial gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan bagaimana analisis spasial itu dilakukan, definisinya, kemudian apa keuntungan dari analisis spasial, kemudian apa sih definisi spasial dan sebagainya. Kemudian kenapa kita harus mengenakan analisis spasial sebagai salah satu tools untuk kita melakukan analisis dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman S2 bisa explore lah ya, mencari sendiri terkait dengan hal itu. Nah, pembelajaran tentang analisis spasial khususnya di bidang transportasi nanti akan saya berikan sampai ke akhir kuliah ya, mungkin lebih banyak diskusinya. Saya akan memberikan beberapa contoh kasus yang pernah saya lakukan, ya, yang pernah saya lakukan, utamanya di beberapa study project yang pernah saya lakukan. Nah, nanti di sela-sela itu, nanti teman-teman bisa belajar bagaimana cara melakukan analisis, terutama adalah analisis spasial. Oke, dan kemudian di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan satu case study. Ini case study eh, terkait dengan beberapa analisis spasial yang saya lakukan di satu tempat. Tempat ini adalah Kabupaten Sleman. Ini bahan presentasi ini baru saja kemarin ya lima tanggal 5 Maret saya sampaikan di Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman karena saya diminta untuk memberikan pandangan terkait dengan apa eh, tantangan transportasi yang ada di Kabupaten Sleman. Mungkin kalau teman-teman yang dari Timor Leste yang tidak tahu mana Kabupaten Sleman, mungkin nanti bisa googling ya, mana sih Kabupaten Sleman itu ya, paling tidak bisa membayangkan di mana letak Kabupaten Sleman itu. Ini ya, tanggalnya masih tanggal 5 Maret. Jadi kalau sekarang saya bicara ini tanggal 6 Maret, ya baru hari kemarin saya menyampaikan ini ke teman-teman di Sepertaru Kabupaten Sleman. Saya beri judulnya itu eh, Sleman Transport Challenges. Jadi saya akan memberikan pandangan saya terkait beberapa tantangan yang ada di Kabupaten Sleman. Ya, oke. Jadi ini, nah ini Kabupaten Sleman. Saya membagi tantangan di Kabupaten Sleman itu menjadi 2 bagian. Ya, ini Kabupaten Sleman dulu ya. Kabupaten Sleman itu tidak terlalu besar, luasnya hanya sekitar 574 km persegi. Jumlah penduduknya 1,17 juta jiwa dengan kepadatan ya sekitar 1.900 kilometer jiwa per kilometer persegi. Kemudian ada 17 Kapanewon. Kapanewon itu kecamatan ya, itu sebutan khusus untuk untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian 86 kelurahan atau desa. Jadi ini petanya. Ya, oke. Pertama kali mungkin kalian juga sudah melihat bahwa salah satu analisis spasial yang bisa dilakukan adalah ketika kita menampilkan eh, gambaran suatu wilayah itu dengan menggunakan peta. Nah, ini sederhananya kan gitu ya, salah satu bentuk analisisnya. Saya memberikan nanti akan saya jelaskan itu warna merah itu apa, warna putih apa. Jadi ada di Sleman itu ada saya kategorikan ada 2 tantangan besar yang terkait dengan urban challenges atau tantangan di daerah urban, ada di sebelah selatan itu yang ada bulatnya itu ya. Kemudian ini meliputi beberapa kapanewon, ada Gamping, ada Melati, ada Depok, kemudian ada Sleman sendiri ya, Kabupaten Sleman. Tantangannya itu adalah adanya economic growth yang cukup tinggi, kemudian ada masalah urban sprawl. Urban sprawl itu apa ya? Sebaran urbanisasi lah ya gitu. Kemudian masalah tantangan soal private vehicle growth ya. Kemudian
tantangan yang lain itu yang di bagian utara itu adalah rural challenges saya bilang. Ada 14 kecamatan yang menurut saya itu sebagai bagian dari apa pedesaan, tantangan pedesaan. Ya, ada 14 kecamatan, utamanya terkait dengan pemerataan aksesibilitas. Nah, kemudian untuk melihat tantangan itu, saya menganalisis. Nah, ini sudah melihat kelihatan ya teman-teman, analisis spasialnya. Analisis spasial itu adalah memberikan gambaran secara spasial, secara lokasi, eh, apa, biar kita itu memahaminya itu jauh lebih holistik. Jadi ini adalah peta hasil analisis, saya sebut sebagai indeks aksesibilitas. Oke, petanya ini basisnya adalah peta vektor. Nanti mohon teman-teman untuk bisa cari juga apa itu peta vektor. Peta vektor dengan unit spasial, saya sampaikan unit spasial terkecilnya itu adalah desa. Jadi kalau ada batas-batas itu adalah batas-batas desa. Nah, kemudian saya menggunakan dua data spasial di sini ya. Saya menggunakan tool ArcGIS Pro, kemudian saya mempunyai dua data spasial. Satu itu data spasial area kelurahan atau desa, kemudian saya punya data spasial jaringan jalan. Gitu ya. Saya punya data spasial jaringan jalan. Jaringan jalannya itu merupakan jaringan jalan yang memiliki hierarki fungsi. Jadi mulai dari arteri, kolektor, jalan lokal, dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian saya melakukan analisis spasial yang disebut dengan overlay analysis. Oke ya, overlay analysis. Saya mengoverlaykan dua data spasial. Oke, data spasial yang pertama adalah data desa. Oke, yang kedua adalah data jaringan jalan. Jadi dioverlaykan. Saya overlaykan itu saya tumpang susunkan gitu ya. Kemudian setelah saya tumpang susunkan, saya akan mengetahui apa jaringan jalan yang ada di masing-masing kawasan kelurahan. Oke ya, seperti itu ya prinsipnya. Kemudian saya menghitung panjang jalan, ya toh, panjang jalan di tiap kelurahan itu. Nah, hasil dari panjang jalan di tiap kelurahan itu, kemudian saya bagi dengan luas kelurahan. Ketemulah sebuah indeks, namanya indeks aksesibilitas. Oke ya. Jadi prinsipnya saya mengoperasikan dua buah data, data jaringan jalan dan data kelurahan. Kedua-duanya adalah bentuk datanya adalah vektor. Kemudian saya overlaykan, kemudian setelah saya overlay, saya menemukan jaringan jalan di masing-masing kelurahan, kemudian saya hitung panjang jalannya di masing-masing kelurahan itu, kemudian saya bagi dengan luas kelurahannya. Oke ya, luas kelurahannya saya hitung berbasis spasial juga. Jadi menggunakan peta itu bukan dengan menggunakan data statistik luas kelurahan, tapi saya menggunakan eh, peta itu untuk menghitung luas kelurahan. Habis itu saya bagikan. Makanya di sini kan indeks aksesibilitas sebelah kanan ini, kalau teman-teman lihat, itu adalah definisinya kan ini. Oke. Definisinya adalah, sebentar. Definisinya adalah rasio panjang. Ya, yang saya hitung hanya jalan arteri dan kolektor terhadap luas wilayah kelurahan. Ya, satuannya kilometer per kilometer persegi. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk GIS ya dengan menggunakan ArcGIS Pro itu dalam bentuk simbol. Oke ya. Simbolnya itu berupa warna. Oke, warna di masing-masing kelurahan. Warna semakin hijau tua itu berarti indeks aksesibilitasnya semakin tinggi. Artinya kelurahan ini memiliki jalan arteri dan jalan kolektor lebih panjang daripada yang warna-warnanya eh, hijau muda dan sampai putih kan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari peta ini berarti kelurahan-kelurahan yang memiliki apa jaringan jalan yang banyak itu lebih banyak itu warnanya semakin hijau. Contoh ini dia bagian tengah, kemudian bagian selatan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita coba overlay dengan jalannya seperti ini. Nah, ini kalau kita overlay dengan jaringan jalannya. Jadi dua data itu yang apa? Saya gunakan untuk menganalisis indeks aksesibilitas. Gitu ya, oke? Nah, kemudian dari data ini saya bisa menyimpulkan nih, oh ternyata ada daerah-daerah yang indeks aksesibilitasnya rendah kan. Ini kalau dilihat dari legendnya, kan mulai 0 sampai 1,172 ya. Oke, berarti yang tertinggi 1,72. Berarti daerah-daerah yang hijau muda sampai yang putih, contoh di sini ya bagian sebelah kiri bawah ini adalah daerah-daerah yang tidak memiliki jalan arteri atau jalan kolektor kan. Artinya
kalau kita bicara soal kemudian kebijakannya gitu ya, kita harusnya memeratakan aksesibilitas kan. Bagaimana cara memilihnya daerah mana yang perlu apa diberikan peningkatan aksesibilitasnya ya daerah-daerah yang warnanya putih ini teman-teman sekalian. Oke ya contoh ini kemudian bagian atas gitu ya. Kemudian bagian kanan sebelah tengah ini kemudian ada juga kanan bawah. Makanya kemudian saya di Sleman tuh mengusulkan ini. Ada beberapa daerah yang saya lingkari itu adalah daerah yang aksesibilitasnya termasuk rendah sehingga daerah-daerah ini perlu perlu ada tambahan konektivitas baru atau jalan yang perlu ditingkatkan yang tadinya lokal menjadi kolektor gitu ya oke jadi untuk meningkatkan indeks aksesibilitas ini yang saya kasih warna merah dengan tanda panah itu kemudian oke nah kemudian saya juga meng-highlight nih perlu juga ini peningkatan aksesibilitas bagian utara itu menjadi bagian yang krusial juga kenapa saya bilang karena di sini merupakan kalau di Sleman itu ini daerah bahaya juga gitu ya. Kemudian saya overlaykan dengan daerah kawasan rawan bencana Merapi nih. Ada rawan bencana satu, rawan dua, tiga dan seterusnya. Kemudian saya overlaykan. Nah, kemudian saya kenapa ini menjadi prioritas? Karena itu bagian dari mitigasi bencana gitu ya. Selain konektivitas, dia juga menjadi bagian mitigasi bencana. Jadi kalau dari peta ini saja kita sudah bisa menentukan sebenarnya prioritas eh, konektivitas yang harus ditingkatkan di masing-masing wilayah kan gitu ya. Oke. Jadi data tadi yang kita pakai adalah satu data kelurahan, ulangi lagi ya data kelurahan, kemudian dioverlaykan dengan data jaringan jalan, kemudian kita overlaykan, kemudian kita hitung panjang jaringan jalan per kelurahan, kemudian kita bagi dengan luasannya. Ketemulah yang namanya indeks aksesibilitas. Oke. Nah, dari indeks aksesibilitas kalau kita bicara sistem transportasi ya, oke, analisis jaringan gitu ya, kita sudah bisa menentukan kebijakan ini kan, gitu ya, oke. Nah, itu salah satu sampel dari analisis overlay sederhana untuk menentukan priority, ya, untuk menghitung indeks aksesibilitas. Kemudian nextnya, kemudian kita juga bisa nih memberikan beberapa pandangan-pandangan baru atau analisis-analisis baru dari overlay itu. Kemudian saya coba ini di Sleman, kemudian saya coba overlaykan dengan yang titik-titik kuning itu adalah kawasan-kawasan pemukiman. Oke, kawasan pemukiman. Dari data ini overlay antara dua data vektor ini, satu data vektor kelurahan ya, bentuknya adalah poligon, oke. Vektor poligon, nanti cari teman-teman kalau yang belum tahu apa itu data poligon vektor, kemudian data titik berupa titik lokasi perumahan yang warna kuning itu, oke. Nah, dari sini saja kita juga bisa mengambil satu kesimpulan lagi nih, ya toh, yang tadi kan kita pengen berencana untuk meningkatkan konektivitas dengan menambah beberapa atau peningkatan jalan lokal menjadi jalan kolektor, gitu kan? Tapi ternyata kalau ketika ada tambahan data baru berupa data lokasi perumahan yang kemudian kita overlaykan, ada masalah nih ternyata. Masalahnya apa? Kalau kita lihat nih, teman-teman sekalian, lihat ya, yang warna kuning-kuning ini, lokasi perumahan. Ternyata lokasi perumahan itu kecenderungannya itu ada atau berada di lokasi yang indeks aksesibilitasnya itu sedang. Sedang itu berarti tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya, di tengah-tengah. Oke ya, gitu ya. Nah, ya. Dia tidak memilih di daerah-daerah yang indeks aksesibilitasnya tinggi gitu ya. Oke. Justru mereka itu memilih di indeks aksesibilitasnya di tengah-tengah. Nah, ini kan juga bisa jadi masalah kalau dari sisi tata ruang. Ketika kita mengimprove apa di sini daerah-daerah yang tadi saya sampaikan harus ditingkatkan aksesibilitasnya. Begitu itu diimprove, otomatis kan warnanya berubah jadi yang jadi putih jadi hijau muda nih. Otomatis aksesibilitasnya naik. Nah, itu bahaya bagi apa pengembangan wilayah juga itu dampak dari kemudahan aksesibilitas. Bisa jadi setelah kita bangun jalan itu atau kita tingkatkan jalan di situ, nanti perumahan akan semuanya mendirikan perumahan di situ kan, pemukiman di situ. Nah, nanti secara tata ruang seperti apa dan sebagainya harus ada penegaan dan sebagainya. Kalau itu nanti urusannya sudah urusan tata ruang kan. Tapi ini saya sampaikan bahwa ini salah satu bentuk analisis spasial overlay itu untuk kita membantu mengambil sebuah keputusan gitu ya. Oke.
Nah, kemudian saya juga melakukan analisis spasial terkait dengan tadi urban challenges itu gimana? Urban challengesnya yang bagian tengah ini, gitu ya. Saya memberikan ilustrasinya dengan menggunakan ini. Oke, gini. Ini nggak usah lah ya. Jadi urban challenges itu secara spasial ini kan saya berikan bahwa ada kecenderungan gini. Saya contohkan ada kecenderungan urban sprawl di Sleman itu ya. Ini saya berikan peta salah satu lokasi di Sleman tadi itu. Ini diambil tahun 2013. Oke. Kalian coba perhatikan yang ada kotak warna kuning itu ya oke. Ini tahun 2013. Nah, kemudian ini diambil tahun 2024. Bedanya sudah sangat jauh ya, teman-teman ya. Kayak ada yang perumahan, kemudian semakin padat dan sebagainya. Hanya dalam 10 tahun. Gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian saya gambarkan tadi secara spasial itu menjadi seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, namanya data bangkitan perjalanan. Gitu ya. Jadi saya memetakan data bangkitan perjalanan. Bangkitan perjalanan itu nanti juga kamu cari ya, definisinya apa itu bangkitan perjalanan. Bangkitan perjalanan itu adalah sejumlah bisa jadi orang, bisa kendaraan yang bangkit melakukan pergerakan dari asal ke tujuan, oke ya, eh, untuk melakukan perjalanan, kan gitu ya. Oke. Nah, ini saya untuk melihat bahwa dia itu urban atau rural itu sebenarnya bisa dilihat dari bangkitan itu. Pendekatannya gimana? Tadi kan saya sudah punya data vektor berupa data kelurahan, oke ya. Kemudian saya punya data lain, data yang bentuknya tabular, saya ambil dari data Dukcapil. Dukcapil itu ternyata punya data yang eh, sangat rinci juga terkait dengan jumlah penduduk yang utamanya penduduk yang sudah memiliki KTP. Jadi asumsinya gini, orang yang akan melakukan perjalanan atau bangkit dengan menggunakan kendaraan mereka itu keluar gitu ya, keluar dari area mereka. Area itu artinya ya kalau kelurahan mereka. Asumsinya itu adalah teman-teman yang sudah ber-KTP, ya kan? Yang ber-KTP itu artinya dia memiliki SIM kan, gitu ya. Oke. Nah, data itu kemudian saya joinkan nih. Kemudian saya joinkan dengan eh, data spasial kelurahan tadi itu. Oke ya, saya joinkan. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk apa? Peta ini, oke ya. Yang warna merah itu semakin merah tua, itu berarti semakin banyak orang yang akan bangkit. Yang asumsinya adalah orang yang sudah memiliki KTP atau sudah layak KTP, gitu ya. Oke? Gitu. Kira-kira itu ya. Yang semakin putih itu berarti yang semakin sedikit. Nah, ini overlay jalannya, oke ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita bisa tahu sekarang, oh kawasan yang akan padat lalu lintas itu ada kawasan yang merah-merah itu. Makanya saya sebut dengan urban. Dengan dua data yang tadi dijoinkan itu, teman-teman sekalian, saya sekarang sudah bisa melihat mana daerah-daerah yang krusial untuk saya tangani gitu ya. Tangani manajemen lalu lintasnya dan sebagainya itu daripada daerah yang lain gitu ya. Makanya kemudian saya di rencana tata ruang itu saya mengusulkan beberapa program tuh. Program satu adalah soal pengembangan angkutan umum di daerah-daerah yang apa padat itu, kemudian transport management system, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas agar sirkulasi arus lalu lintasnya itu bergerak dengan baik dan sebagainya. Kemudian transport demand management, kemudian memikirkan juga bagaimana penanganan dia sebagai buffer zone di kota Yogyakarta. Yang bagian bawah itu kan kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita sudah bisa tahu nih, oke, daerah-daerah yang padat yang harus ditangani. Oke. Nah, kemudian di Sleman itu ternyata di Yogyakarta ada tantangan lain lagi gitu. Tantangan lain lagi itu apa? Em, kita itu Jogja itu akan segera terkoneksi dengan tol. Oke ya. Nah, koneksi dengan tol itu kemudian saya juga overlaykan nih. Jadi bentuknya seperti ini. Yang jaringan jalan yang warna merah tua ini sebelah kanan kita lihat ya legendnya. Ini rencana jalan tol. Kemudian yang putih-putih ini itu adalah on off tol. Oke. Nah, ini kemudian saya melakukan yang namanya eh, apa? Membuat isokron map. Isokron map itu adalah apa ya? Isokron map itu adalah jangkauan jangkauan jarak tempuh dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu tertentu gitu gitu ya. Contoh ini isokron ini kan ada tulisan 5 berarti 5 menit. Jadi kalau orang kalau dari titik ini
dia akan menyebar 5 menit itu kira-kira di lokasinya sampai mana gitu ya. Yang kuning itu yang 6 sampai 10 menit. Namanya isokron. Nah, ini juga salah satu analisis spasial ya. Analisis spasial disebut dengan isokron map, membuat isokron map. Dari data ini, kemudian saya sudah bisa melihat mana sih yang krusial banget ketika tol itu dibangun atau tol itu nyambung. Nah, itu daerah yang merah-merah itu, teman-teman sekalian. Itu yang harus menjadi perhatian utama nih pemerintah bahwa daerah-daerah situ pasti akan terimpact oleh tol lebih dulu daripada daerah-daerah yang lain. Jadi ketika apa orang akan datang ke Jogja gitu ya, otomatis kan masuknya dari titik-titik itu, ya kan, titik-titik. Ya, tentunya kawasan sekitar titik-titik itu sampai radius 5 menit, 6 sampai 10 menit gitu, itu adalah daerah-daerah yang akan menjadi daerah-daerah yang bermasalah trafiknya kan gitu ya. Itu yang perlu ditangani. Makanya perlu ini yang di daerah-daerah merah, daerah kuning itu perlu transportation management yang sistem yang sangat bagus gitu untuk mengatasi apa eh, kendala-kendala transport jika dibangun suatu saat akan dibangun oleh tol gitu. Itu ya, ini ya, itu ya, itu. Jadi ini salah satu analisis spasial juga. Kamu udah, kalian sudah bisa membayangkan kan dari beberapa tadi analisis spasial, satu ada overlay, ada isokron map, ya toh. Kemudian kita bisa menampilkan menjadi simbol-simbol di map itu. Jadi ini contoh ya, teman-teman sekalian, beberapa analisis spasial. Ya. Jadi dengan ini kan, nah ini saya sudah bisa jadi ini, wah ini ini daerah-daerah ini harusnya menjadi buffering zone exit tol kan gitu. Nah kemudian ada lagi ini beberapa analisis yang lain ya. Contoh ini saya memperlihatkan jumlah kunjungan wisata, jadi berupa titik-titik. Kalau ini berarti titik itu berarti dia objek spasialnya ada objek spasial titik, lokasi-lokasi wisata. Kemudian saya punya data apa? Data jumlah kunjungan wisata, kemudian saya joinkan, kemudian saya tampilkan dalam bentuk simbolisasi ya, bulat-bulat gitu ya. Semakin bulatnya besar berarti kunjungan wisatanya semakin tinggi gitu ya. Ini contoh wisatawan Nusantara. Tadi di peta tadi itu kan, kita juga sekarang sudah bisa nih, ini yang wisatawan asing gitu ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan analisis lanjutan nih. Oh, ini daerah yang wisatanya perlu di apa aksesibilitas ke sananya harus ditingkatkan nih karena wisatawannya lebih banyak dari tempat-tempat lain gitu ya. Makanya kita perlu namanya pembangunan TOD, eh, Pakendra Jombor dan sebagainya biar nanti ada konektivitas antara tempat-tempat wisata yang potensial ini. Nah, ini kan bagian dari analisis spasial ya teman-teman sekalian. Kemudian saya juga plotkan nih lokasi-lokasi kampus yang kotak-kotak kecil ini. Oh ternyata kita bisa tahu sekarang kampus itu ternyata banyak berada mengelompok di bagian selatan yang notabene dekat dengan kota Yogyakarta dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ah, yang saya lakukan ya toh teman-teman, ini contoh yang baru kemarin hangat saya lakukan, saya sampaikan ke teman-teman di Kabupaten Sleman soal rural challenges dan urban challenges. Hampir semua analisis yang saya lakukan itu adalah spatial analysis. Oke, itu yang disebut dengan spatial analysis. Jadi kalau ditanya kenapa spatial analysis itu penting? Karena hampir semua fenomena permasalahan utamanya transportasi itu basisnya kan spasial atau dia memiliki referensi lokasi tertentu. Oke, jadi biar orang itu bisa memahami secara holistik, holistik itu secara menyeluruh, orang itu tidak hanya disuguhkan dengan kata-kata, kemudian tabel dan sebagainya, tapi disuguhkan dengan peta-peta hasil analisis spasial gitu. Nah, itu biar bisa lebih memberi gambaran kepada audiens, kepada pengambil kebijakan tentang permasalahan secara spasial itu seperti apa. Daripada kalau kita hanya menyajikan tabel-tabel atau kata-kata dan sebagainya, itu jauh lebih sulit untuk dipahami. Gitu ya. Jadi kira-kira itu kenapa analisis spasial itu penting. Jadi nanti teman-teman sudah harus mulai nih mencari-cari apa apa toh definisi spasial, apa toh definisi analisis spasial, apa saja toh analisis spasial terkait dengan transport dan sebagainya. Nah, itu saya harapkan teman-teman secara mandiri karena teman-teman sudah magister ya, sekolah di magister. Jadi mohon untuk bisa lebih deep lagi ya, lebih deep lagi. Kemudian harus
tidak tergantung dengan dosen untuk bisa belajar dimanapun, belajar dari sumber apapun, tinggal nanti kita bisa diskusikan terkait dengan validasinya dan sebagainya, terkait dengan pembelajaran. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan bahwa selama Ramadan saya mungkin 2 kali pertemuan ini akan membuat video pembelajaran biar nanti teman-teman bisa eh, me, merecall lagi apa yang saya diskusikan, kemudian bisa apa ya, lebih memahami apa yang kita diskusikan. Nah, nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran kita bisa ketemu secara offline bagi yang bisa offline, kemudian kita bisa diskusikan bersama di situ. Oke ya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.